Selamat malam, dengan saya Tega Suarsa dengan NIM 200854108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aggregate function yang mana digunakan untuk mengkalkulasikan beberapa nilai dalam suatu kolom yang akan menghasilkan suatu hasil yang baru. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang group by statement yang akan digunakan untuk mengkelompokkan beberapa baris data dengan suatu nilai yang sama dan akan menampilkan ringkasan dari beberapa baris data tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang operator in yang akan digunakan sebagai filter yang berguna untuk melakukan suatu perbandingan dengan beberapa nilai sekaligus gitu. Oke, kita mungkin langsung saja untuk ke database toko kelontong. Di sini saya akan menggunakan tabel pos tempat penjualan data. Oke, kita tampilkan terlebih dahulu kolom-kolomnya agar lebih mudah. Kita masuk ke SQL. Oke. Oke, untuk aggregate function, jadi aggregate function itu terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis aggregate function beberapanya adalah average, sum, count, max, min, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian dapat lihat sendiri di internet untuk lebih jelasnya apa saja jenis-jenis dari aggregate function tersebut. Oke, setelah menggunakan select di sini, kita dapat menuliskan jenis dari aggregate function yang ingin kita gunakan. Misalkan saya ingin menggunakan sum atau penjumlahan dari semua datanya pada suatu kolom. Ini adalah aggregate function yang kita akan gunakan dan diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung ini kita masukkan kolom yang ingin kita lakukan kalkulasi. Di sini saya akan menjumlahkan kolom nilai. Oke. Nah, ini adalah aggregate function. Jika kita kirim, ini adalah total dari penjualan, total dari kolom nilai ini sebanyak ini. Mungkin kita dapat rename kolomnya dengan menggunakan s total penjualan. Jadi di sini saya akan rename nama kolom ini dengan total penjualan agar lebih enak dilihat sih. Jika kita kirimkan, hasilnya masih akan tetap sama, tetapi dengan nama kolom yang berbeda, yaitu kolom total penjualan. Jadi ini adalah aggregate function. Kita juga dapat menggunakan beberapa jenis aggregate function pada suatu fungsi. Misalkan di sini saya akan menggunakan rata-rata dari kolom nilai. Jadi saya akan menggunakan average atau FVG. Di sini disingkat dengan FVG. Kolom nilai. Saya akan beri nama baru rata penjualan. Oke, jika kita kirimkan, nah dia akan menampilkan hasil dari perhitungan kolom-kolom tersebut. Mungkin saya akan menambahkan satu lagi untuk count atau menghitung banyak dari suatu data. Sini saya akan menghitung banyak dari banyaknya transaksi yang terjadi pada tabel pos tempat kita penjualan data. Sini saya dapat menggunakan ID penjualan data ataupun menggunakan nomor nota. Di sini saya akan melakukan ID penjualan data. Saya berikan nama baru yaitu banyak.
transaksi. Jika begitu, ini adalah hasil yang ditampilkan seperti itu. Ini adalah aggregate function. Kita juga dapat menspesifikasi suatu aggregate function menggunakan filter where tentunya. Di sini saya akan menspesifikasinya berdasarkan tanggal penjualannya, tetapi pada tabel pos tempat penjualan nikel tidak terdapat tanggal penjualan di sini ya. Tanggal penjualan itu terdapat pada tabel pos tempat kita penjualan ini. Jadi di sini kita menggunakan materi sebelumnya, yaitu menggunakan suatu inner join untuk menghubungkan beberapa tabel agar terhubung dengan suatu penghubungnya, seperti itu kira-kira. Di sini sebelumnya saya akan memberikan alias untuk pos tempat penjualan nikel agar lebih mudah dipanggil nanti dengan PD. Inner join. Untuk yang belum mengerti atau belum sempat untuk nonton video sebelumnya tentang inner join, mungkin dapat ditonton terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mengikuti video kali ini. Inner join dengan tabel pos tempat kita penjualan alias P. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan inner join, kita perlu suatu penghubung antar beberapa tabel tersebut. Di sini saya menggunakan penghubungnya adalah ID penjualan dan ID penjualan detail, dimana ID penjualan detail itu dari tabel PD dengan ID penjualan dari tabel P. Seperti ini. Di sini saya akan memfilternya berdasarkan tanggal penjualan. Jadi saya memanggil tabel P, tanggal penjualan. Di sini saya akan menggunakan tanggal penjualannya dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Di sini saya akan menggunakan operator between. Untuk operator between sendiri saya sudah menjelaskannya pada video sebelumnya. Mungkin dapat ditonton terlebih dahulu jika belum mengerti atau masih bingung. Between tanggal penjualannya 2022 bulan 1 tanggal 1 antara 2022 bulan 1 tanggal 31. Seperti ini kira-kira. Jika kita kirimkan, nah ini adalah hasil perhitungan total penjualan, rata-rata penjualan, banyak transaksi pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Mungkin seperti itu aja untuk aggregate function. Kita bisa lanjut ke group by statement. Mungkin kita hilangkan terlebih dahulu untuk spesifikasinya atau filternya. Untuk group by function sendiri, tentunya kita menggunakan group by. Group by function itu digunakan untuk mengelompokkan beberapa baris dengan suatu nilai yang sama. Suatu nilai yang sama di sini yang dimaksudkan adalah kita ingin mengelompokkan baris-baris tersebut berdasarkan apa, seperti itu. Mungkin di sini saya akan menggunakan ID pegawai kasir sebagai sebagai induk dari pengelompokannya. Jadi kita akan menampilkan setiap kasir itu melakukan berapa kali penjualan, rata-rata dari penjualannya, dan total penjualan dari kasir tersebut dengan maksud saya nilai-nilai ini berdasarkan
ID pegawai kasir tersebut. Jadi kita tinggal masukkan saja, kita panggil tabel P ID pegawai kasir. Jadi kita akan mengelompokkan perhitungan ini berdasarkan ID pegawai kasir. Dan jangan lupa kita tambahkan di sini pada bagian select, kita tambahkan pada bagian akhirnya sama seperti pada group by, kita tambahkan tabelnya dan kita panggil kolomnya seperti ini. Nah itu jika kita kirimkan, nah seperti ini yang akan ditampilkan. Jadi ID pegawai kasir dengan ID 0, dia melakukan banyak transaksi 4 kali, total penjualannya segini dan total penjualannya adalah segini. Untuk pegawai kasir dengan ID 1, dia melakukan banyak transaksi segini dan seterusnya, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lebih spesifikasi lagi dengan where. Oh ya, untuk spesifikasinya atau filternya kita letakkan di atas dari group by. Group by ini terletak pada bagian paling bawah seperti itu. Kita menggunakan mungkin kita menggunakan tanggal yang sama, berdasarkan tanggal sama. Jadi di sini saya akan menampilkan perhitungan ini, total penjualan, rata penjualan, banyak transaksi yang akan dikelompokkan berdasarkan ID pegawai kasir pada rentang tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Jika kita kirimkan, nah hanya ditampilkan satu ID pegawai kasir. Kenapa? Karena pada rentang 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 hanya ID pegawai kasir 101 yang melakukan transaksi rata-rata penjualan dan total penjualan. ID kasir 0 dan juga 1 tidak melakukan transaksi sama sekali, jadi hanya ditampilkan 0, dan pada penampilan ini tidak ditampilkan jika bernilai 0, seperti itu. Jadi ini adalah group by statement. Oke, mungkin segitu saja untuk group by statement. Untuk yang terakhir, operator in. Operator in di sini digunakan untuk melakukan suatu perbandingan dengan beberapa nilai sekaligus. Operator in di sini bisa kita gunakan sebagai pengganti dari operator sama dengan. Operator sama dengan itu hanya dapat digunakan untuk membandingkan suatu nilai atau membandingkan hanya satu nilai. Mungkin dapat kita contohkan langsung. Di sini saya akan menampilkan semua kolom dari tabel pos penjualan detail dengan filter. Di sini saya akan memfilter. Mungkin sebelumnya saya akan menampilkan dahulu tabel. Nah, ini adalah tabel dari pos tempat penjualan detail. Di sini saya akan menggunakan filter where. Di sini akan filternya berdasarkan nomor nota. Jika kita menggunakan sama dengan, kita hanya dapat menggunakan satu value pada perbandingannya. Misalkan saya akan memfilter yang ditampilkan hanya dengan nomor nota segini. Jika kita kirimkan, nah hanya akan ditampilkan yang ini. Oke. Oh, dia kembali sebelumnya. Oke, tidak masalah. Oke, seperti tadi, jika kita ingin menggunakan beberapa nomor nota, jika ingin menggunakan operator sama dengan, kita harus menuliskannya
dengan tambahan suatu operator OR. Misalnya seperti ini, OR, kita tuliskan lagi non-okta sama dengan, saya ambil yang di sini saja. Nah, seperti jika kita ingin menambahkan lagi, mungkin OR nota dituliskan lagi sama dengan mungkin ini, saya hanya milih ngacak ya. Oke, dan ini tidak salah, tetapi hanya kurang efisien. Kita harus menuliskan nomor nota berkali-kali dan menambahkan operator OR, dan penulisannya menjadi semakin panjang seperti ini. Jika kita kirimkan, ya ini akan menghasilkan sesuatu dan tidak salah gitu. Tapi kita dapat menggantinya dengan suatu operator in daripada menggunakan operator sama dengan, yang hanya dapat membandingkan hanya satu nilai pada saat bersamaan. Jika kita menggunakan operator in, kita tentunya menuliskan in ditambahkan dengan kurung buka dan kurung tutup, yang di dalamnya kita isikan dengan nilai-nilai yang ingin kita jadikan sebagai filter. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat membandingkan beberapa nilai sekaligus. Dapat dilihat di sini terdapat 3 nilai, dan jika kita kirimkan, dia akan menghasilkan hasil yang sama berdasarkan menggunakan operator sama dengan sebelumnya. Jadi perbedaan antara in dan sama dengan tadi, in dapat digunakan untuk perbandingan beberapa nilai sekaligus maupun satu nilai, dan jika untuk sama dengan hanya dapat digunakan untuk membandingkan satu nilai saja. Seperti itu. Mungkin sekian dari video kali ini. Jika terdapat pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon untuk saran dan kritiknya dapat dituliskan pada kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.